Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini. Seperti biasa, sebelumnya izinkan kami untuk menyapa para sedulur semua dimanapun saja para sedulur berada saat ini. Semoga para sedulur semuanya saat ini berada dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, ya. Dan juga semoga senantiasa diberikan kemudahan dalam segala urusannya di dunia wal akhirah, dan tentunya semoga kita semuanya senantiasa berada dalam naungan, lindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Ya insyaallah saat ini kami akan mempersembahkan sebuah konten, ya. Semoga konten ini besar manfaatnya bagi kita semua, ya. Ya karena saat ini adalah menjelang pada bulan suci Ramadan, ya. Biasanya, ya, umat Islam itu banyak yang melakukan ziarah di makam para wali. Bahkan, ya, di media massa, ya, saat ini banyak diberitakan, ya, sudah viral, ya, bisa dicek, ya, mungkin para sedulur sudah mengetahuinya, ya. Ada kabar bahwasanya ada sebuah gua, ya, yang digunakan oleh para wali, ya, untuk menuju ke kota Mekah pada masanya. Nah, maka dengan demikian, ya, kami akan mencoba, ya, mengungkap, ya, kebenaran tentang berita tersebut, ya. Tentunya kami akan mengungkapnya dengan melihat dari sudut pandang goib dengan cara mediumisasi. Namun seperti biasa, ya, kami perlu mengingatkan kembali, ya, informasi-informasi yang diberikan oleh makhluk gaib jangan dipercaya 100%. Artinya kita harus sharing dan saring terlebih dahulu kebenarannya, karena kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jadikan saja sebagai gambaran atau pelajaran untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, ya, untuk mempersingkat waktu, ya, kita langsung saja, ya, kita ungkap misteri gua yang bisa menembus kota Mekah tersebut, ya. Ini letaknya ada di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat, ya, di Pamijahan. Ya, tempat itu adalah makam, ya, makam dari seorang aulia, ya, walinya Allah, ya, Syekh Abdul Muhyi, ya. Dan biasanya menjelang mendekati bulan suci Ramadan, ya, tempat itu banyak yang menziarahinya. Baiklah, kita langsung saja kita lakukan acara mediumisasinya, ya. Kita ungkap misteri dari gua yang menuju Mekah tersebut. Pak Suwanto sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas insang yang mustajani nirwana, tolong bentengi diri saya yang melihat dalam tempat ini dengan cahaya yang berlapis-lapis, tidak dapat tembus dan tidak dapat terdeteksi. Apabila ada penyusup atau penyerang atau yang ingin memberikan informasi palsu secara whatsapp sallallahu alaihi wasallam.
seluruh energi negatif dari mendapat semuanya oleh Allah. Apabila ada yang ikut andil atau ikut campur dalam mediumisasi secara otomatis hancur Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin sang yang percaya nirwana, tolong bantu saya untuk menarik makhluk gaib yang bisa menjelaskan dan mengetahui tentang fenomena gua yang bisa menembus Mekah yang berada di Tasikmalaya. Pamit jahan, saya Abdul Muhyi tertarik telapak tangan saya. Saya minta yang asli, berapapun hati lapisan dari tembus. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berhadapan dengan golongan apa? Golongan jin. Dari golongan jin. Kalau boleh tahu siapa nama panjenengan? Ki Pranama. Ki Pranama ini sudah muslim? Sudah. Sejak kapan sudah muslim? Sejak dimuslimkan sama beliau. Oh, sudah dimuslimkan sama beliau. Kapan itu dimuslimkan? Bersamaan penguasa semuanya bantu beliau, saya ikut serta. Tapi Pranama ini penguasa apa? Yang menguasai gua tersebut. Yang menguasai gua yang sekarang viral ini. Iya. Gua yang bisa menembus Mekah itu. Iya. Coba ceritakan proses dimuslimkannya Ki Pranama oleh beliau itu bagaimana prosesnya? Kala itu semua penguasa gunung, laut, gua semua dipanggil oleh beliau untuk dimuslimkan. Dan saya berserta pengikut saya dimuslimkan bersama. Ya, baiklah ya. Tapi sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut lagi, ya, izinkan saya untuk memprotek terlebih dahulu. Boleh tidak? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Untuk memprotek apabila ini distabilisasi secara otomatis hancur. Allah. Ada maksud apa? Ada yang memanggil saya? Ya, ada beberapa yang ingin saya tanyakan yang berkaitan dengan gua tersebut. Ya, tapi sebelumnya coba diterangkan kembali 2 kalimat syahadat.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya, terima kasih atas kesediaannya mengucapkan doa selesai. Tadi kiprah nama sebelum hadir ke sini itu berada di mana? Di kawasan gua itu. Oh, di kawasan gua itu. Coba ceritakan prosesnya bagaimana kiprah nama itu bisa hadir ke tempat ini. Waktu itu dikala saya sedang pikir, dikala saya masuk ke sini, tidak tahu maksud apa datang ke sini. Ini bagian dari tugas makanya saya bawa ke sini. Jadi ada yang menghampiri sosok cahaya seperti itu. Dan kiprah nama ini di goa tersebut itu sudah lama. Sudah semenjak gua itu ada, saya sudah di situ. Jadi semenjak gua itu ada, sudah ada di situ. Nah, kiprah nama ini kenal tidak dengan Syekh Abdul Muhyi yang ada di goa tersebut gitu? Itu bagian dari keluarga besar yang milik gua itu. Dan sekarang dimakamkan di belah. Coba volumenya ditingkatkan. Oh, tingkat. Agak lebih keras. Apa ada hubungannya kiprah nama ini dengan Syekh Abdul Muhyi yang dimakamkan di sebelah gua itu? Saya ditunjukkan oleh Syekh untuk mengikuti jejaknya, makanya saya dimuslimkan untuk mengikuti jejaknya, jejak beliau jalan Allah. Makanya saya dimuslimkan untuk menjaga gua itu dari orang-orang yang zalim, orang-orang yang salah. Setiap gua itu bagian dari gua suci yang harus dijaga kesuciannya. Tidak sembarangan orang boleh masuk. Setiap gua itu bagian dari tulisan Allah. Dikala itu untuk berzikir para wali-wali Allah, untuk menuju, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kiprah nama ini jadi taklukan dari Syekh Abdul Muhyi. Coba diceritakan ya bagaimana saat itu Syekh Abdul Muhyi menaklukkan kiprah nama itu bagaimana? Jikala itu beliau mau berpikir, doa itu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya menghalang-halanginya. Saya berontak, tapi saya takluk
kalah sama beliau dan saya ditaklukkan oleh beliau karena gua itu bukan jatah saya hanya wajib menjaga karena gua itu menentukan untuk berpikir kepada Allah, wali-wali Allah yang berhak menempatinya. Makanya saya ditaklukkan dan ditundukkan untuk menjaga saja, tidak boleh mengadang-adang oleh Allah, datang dan berzikir berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai saat itu Ki Pranama ditugaskan di tempat itu untuk menjaga gua tersebut. Nah, Sampai sekarang. benar sekali. Coba diceritakan sosok dari Ki Pranama ini bagaimana? Sosoknya coba Tinggi besar, gambarkan. Ya. seorang kesatria dengan sambung dan kerajaan Pajajaran. Pakaiannya bagaimana? Seorang prajurit besar yang bertempat di situ. Dari golongan jin. Benar. Jadi itulah sosok dari Ki Pranama itu dengan berpakaian kesatria seperti itu, Benar sekali. tinggi besar. Ya, Apa dulunya juga membantu perjuangan dari Prabu Siliwangi? benar. Saya bagian dari kodam prajurit-prajurit. Kodam Ya, dari prajurit Prabu Siliwangi. Ya, kita kembali lagi ke gua tersebut ya. Nah, gua tersebut itu katanya ya sekarang lagi viral itu ada sebuah lubang di dalam gua tersebut yang bisa menembus ke Mekah. Apa betul itu? sebenarnya itu gambaran bagi wali-wali Allah. Tempat itu untuk berdoa, memanjatkan doa kepada Allah. Tapi sekarang dilencengkan oleh makhluk lain, terutama iblis, disalahgunakan, diviralkan. Makanya wali Allah di sini pada menangis. Tapi ya dijaroi kalian itu menembus memang benar, tapi itu tempatnya suci, tidak boleh dijaroi, apalagi memanjatkan doa, mintalah kepada Allah, tidak ke tempat itu. Makanya Allah yang di situ pada menangis, disalahgunakan, dilencengkan, memahami manusia. Memang zamannya Allah bisa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala berdoa bisa tembus. Jadi benar ya, waktu di zaman para aulia itu ada sebuah lubang yang bisa menembus, itu benar seperti itu. Di saat ini kan apabila menjelang bulan suci Ramadan, banyak sekali tuh umat Islam yang pada berziarah tuh ya, mengunjungi makam-makam wali. Salah satu diantaranya ya ke makam wali Syekh Abdul Muhyi ini, yaitu di Gua Pamijahan itu kan gitu ya. Tujuannya untuk mengambil berkah,
untuk meminta atau memenuhi hajatnya masing-masing, minta kepada Allah. Itu betul nggak seperti itu prosesnya yang terjadi di di tempat ziarah tersebut? Itu bagian dari bisikan iblis untuk menyalahgunakan tempat yang suci. Sebenarnya tidak boleh mengajakkan doa di situ, sebenarnya tidak boleh. Tapi manusia sekarang ada salah gunakan, akal-akalan berziarah, berdoa, meminta selain Allah. Datang ke situ punya tujuan, bukan semena-mena itu berziarah. Dia punya niat yang beda. Atas nama beliau yang dimakamkan di situ. Makanya zaman sekarang sudah diloncengkan dari berbagai sisi dengan alasan berziarah, berdoa, minta berkah, tapi bukan jalannya. Disalahgunakan tempat-tempat suci. Tempat itu bukan untuk meminta, tapi untuk menghormati, bukan untuk meminta. Tempat meminta hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain, tidak bukan. Tapi orang-orang sekarang pada melenceng semua atas bisik-bisikan iblis untuk menyalahgunakan, dan manusia terpengaruh, dibelokkan pikirannya dengan atas dasar keagamaan. Direkrutlah orang-orang itu, tapi semua melenceng semua. Dan tanggung jawabannya beliau yang menanggung. Maksud beliau itu siapa ya? Jadi atas perbuatan dari para penziarah yang telah menyalahgunakan aturan ziarah itu, yang menanggungnya adalah Syekh Abdul Muhyi, seperti itu. Benar sekali. Jadi tempat itu waktu pada zaman Syekh Abdul Muhyi itu ada tempat kholwat seperti itu, atau tempat menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tempat berdoa, tempat berzikir, hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya kan sekarang itu banyak ya kan? Orang pada ziarah ke situ ya tujuannya untuk berdoa kepada Allah, tapi pikirannya beda. Niatnya beda mungkin ya. Niatnya sudah melenceng dengan keinginan duniawi, makanya disalahgunakan. Ya kalau Syekh Abdul Muhyi di dalam gua tersebut dengan tujuan kholwat untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Sementara mungkin kalau yang ziarah yang banyak yang ziarah saat ini ya, ke tempat itu ya, sebagai penjelasan Kipranama tadi ya, banyak yang salah niat seperti itu. Karena jadi niatnya hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi saja, hasrat keduniawian saja. Dan itu berakibat fatal kepada beliau. Karena sekali. Ya jika kita itu datang ke tempat tersebut ya, tapi tujuannya ya untuk berwisata, itu bagaimana ya? Yang penting
hanya untuk mengenang. Tidak boleh ada doa-doa lain selain menghormati sejarah, tapi tidak untuk memanjatkan doa untuk keduniawian. Itu boleh-boleh saja, tapi jangan ada embel-embel. Nanti habis dari situ, setelah doa agar dipenuhi hasrat duniawi, itu yang dilarang. Semua itu sudah akibat memang dunia sudah tua, makanya dibikin begitu. Dari pihak sebelah, golongan jin iblis juga tidak terima, makanya dijerumuskan, dipilokkan. Itu sudah zamannya, makanya berhati-hatilah, jangan semena-mena. Oh iya, nama saya lupa ya. Sampean kan tamu saya ya, saya berkewajiban untuk menjamu sampean. Silakan dicicipi semuanya, makanan, minumannya, rokoknya, kopi. Wah, silakan. Terima kasih. Terlebih dahulu jamuannya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam gua itu ada sebuah lubang yang dulunya dipergunakan oleh Syekh Abdul Muhyi itu menuju ke kota Mekah, itu betul. Atas doa-doa yang diijabah oleh Allah, semua itu bisa. Terus ada juga air yang di situ yang sering dipakai wudhu dan minum oleh para aulia gitu. Apa itu airnya itu air jam-jam atau air bagaimana itu? Sebenarnya air itu air suci yang didatangkan langsung oleh Allah, yang tersambung ke Mekah. Jadi air itu air suci yang didatangkan oleh Allah yang tersambung ke Mekah. Maksudnya dengan air jam-jam itu tersambung ke sana. Berarti betul kalau begitu. Ya. Ya baiklah, ya, terima kasih atas informasi yang diberikannya oleh Ki Pranama ya. Mungkin kameramen ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, Ya. ya baiklah, karena sudah tidak ada yang dipertanyakan lagi ya. Silakan Ki Pranama sebelum meninggalkan tempat ini, majelis ini ya, silakan berikan beberapa pesan-pesannya ya untuk kami semua, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berpesan kepada anak cucu saya, segeralah memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, segeralah bertobat, jangan menuruti nafsu, jangan mengikuti dunia. Dunia sudah tua, maka segeralah bertobat, mendekatkan diri kepada Allah. Hanya itu yang bisa menyelamatkan kita, beserta anak cucu kita yang ada di dunia ini. Maka segeralah mendekatkan diri kepada Allah. Ya, terima kasih ya atas pesan-pesan yang telah diberikan ya. Silakan ya Ki Pranama untuk kembali bertugas ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya demikian para sedulur ya, barusan saja kita telah melakukan mediumisasi ya terkait viralnya gua yang bisa menembus ke kota Mekah ya. Ternyata ya setelah kita mencari informasi ya, dari sudut pandang goib tadi ya, ternyata memang benar bahwa di dalam gua itu ada lubang ya yang dipergunakan oleh para wali, khususnya Syekh Abdul Muhyi ya, untuk menuju ke Mekah. Dan juga di situ ada air ya, air yang dipercayai oleh masyarakat ya, akan mendapatkan keberkahan dengan air tersebut. Dan setelah kita mencari informasi ya dari sudut pandang goib ya, ternyata sosok goib itu pun menyampaikan bahwa itu adalah air suci dan airnya itu tersambung ke Mekah, yaitu dengan kata lain air itu memang air Zam-Zam, berarti seperti itu. Walau alam bisawab ya. Ya, seperti itu ya. Tapi ya dari informasi yang kita terima juga dari makhluk gaib yang merupakan penjaga ya dari gua tersebut ya, yang ditugaskan oleh Syekh Abdul Muhyi, ternyata banyak ya masyarakat khususnya umat Islam yang berziarah ke tempat itu sudah banyak menyalahgunakan ya, sudah menyalahgunakan. Dan ini sangat berbahaya sekali ya, sangat berbahaya sekali karena berkaitan dengan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian ya, kita harus meningkatkan ya kewaspadaan kita tatkala kita berziarah itu ya. Kita mendatangi ziarah itu ya silakan saja, artinya tadi seperti yang disampaikan ya, kita mendatangi tempat makam aulia, kemudian kita mendoakan para aulia. Jangan ada permintaan-permintaan yang lain ya, seperti itu ya, karena nantinya niat dan tujuan kita salah gitu. Kalau yang nantinya itu niat kita untuk tadinya kita itu mengenang, kemudian melihat, bertafakur, tapi kalau tujuan dan niat kita salah ya tentu salah juga ya. Artinya kita meminta apa yang kita inginkan ya datang ke tempat itu, seperti itu. Jadi kita berziarah itu jangan sampai salah niat dan tujuan kita. Itu yang disampaikan sosok gaib tadi. Baiklah para sedulur ya, apa yang kami persembahkan ya kita sekian, semoga besar manfaatnya bagi kita semuanya ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.